Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapakah Sulaiman Al-Qanuni? Sulaiman Al-Qanuni ini putranya Yafuz Salim. Yafuz Salim ini yang mendirikan Khilafah Utsmani setelah menundukkan Mamluk Mesir pada tahun 1517, yang pada saat itu Khalifah Abbasiyah terakhir Mutawakkil ala Allah III menyerahkan benda pusaka warisan dari Nabi Muhammad SAW kepada Yafuz Salim, dibawa ke Istanbul, ya. Nah, itu seperti pedang, kemudian surban, busur anak panah, dan lain-lainnya yang itu masih tersimpan dengan sangat rapi, salah satunya di Topkapi Istanbul, ya. Nah, ini bukti bahwasanya perpindahan kekhilafahan Abbasiyah sampai ke Turkus Utsmani itu ada fakta sejarah yang benar-benar nyata, ya. Bukan hanya sekedar klaim saja, tetapi benar-benar ada suatu seremoni serah terima kekhilafahan itu. Dan sejak 1517 Khilafah Turkus Utsmani itu berdiri tegak sampai runtuhnya tahun 1924. Sehingga sampai detik ini umat Islam seluruh dunia dalam keadaan lemah karena tidak memiliki kepemimpinan dunia Islam yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Sampai sekarang ini, ya, umat Islam lemah, ya. Nah, maka menarik sekali bagi kita untuk mempelajari siapakah Sulaiman Al-Qanuni. Nah, sudah menjadi kebiasaan para sultan Turki bahwa sejak kecil itu sudah dilatih selain belajar Al-Quran dan hadis, kemudian tentang syariah Islam, tentang ibadah, tentang sejarah, kemudian juga tentang seni berperang dan berpolitik. Nah, dalam pengalaman itu diajak, misalkan dalam memerangi Syiah Safawi Iran masa Yafuz Salim. Nah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang satu masih kecil itu diajak ikut supaya melihat langsung bagaimana peperangan yang saat itu terjadi, sehingga ketika nanti Yafuz Salim wafat, sultan berikutnya ini bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita sultan-sultan sebelumnya. Ikhwafillah rahimakumullah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni lahir pada 1495. Beliau ini adalah cicitnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, belajar kepada ulama, salah satunya bernama Abu Su'ud Effendi, yang kemudian ketika besar Abu Su'ud Effendi ini diangkat menjadi Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam itu pada masa Khilafah Turkus Utsmani suatu jabatan mufti tertinggi yang punya hak untuk memberikan fatwa yang terkait dengan persoalan yang dihadapi umat berdasarkan syariat Islam. Nah, Abu Su'ud Effendi inilah yang mendidik Sulaiman Al-Qanuni sehingga menjadi seorang sultan yang sangat luar biasa hebat. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kita tahu bahwasanya pada saat itu abad 15 akhir dan masuk abad 16 banyak peristiwa besar terjadi di dunia. Ya, ini tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Mohax, perlu kami sampaikan suatu pengantar terlebih dahulu, bahwasanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini disebut Al-Qanuni karena beliau memperbaiki sistem undang-undang Utsmani sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga disebut The Magnificent karena kehebatannya yang luar biasa maupun menundukkan 3 benua. Nah, sebelum masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya, 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Yang sebenarnya pembebasan Konstantinopel itu hanya sebuah titik di sini aja. Memang pengaruhnya sangat besar. Ya, jadi Anatolia itu wilayahnya Utsmani, kemudian juga di Balkan ini wilayahnya Utsmani. Nah, di masa Muhammad Al-Fatih itu hanya tinggal di benteng Konstantinopel, sebuah kota itu aja.
Nah, sehingga setelah berhasil, gemparlah Eropa. Nah, kemudian selama 28 tahun Muhammad Al-Fatih berkuasa, di akhir masa beliau itu mau membebaskan Pulau Rhodesia. Ini markas besarnya Salibis Crusader atau yang dikenal dengan Ordo Knights Templar ya. Sisa pasukan salib masa Saladin Al-Ayyubi, mereka punya markas di Rhodesia. Itu di masa Al-Fatih belum bisa dibebaskan, tidak berhasil, keburu beliau wafat. Namun setelah itu Muhammad Al-Fatih pada tahun 1480 memimpin memerintahkan Gedik Ahmad Pasha supaya memimpin pasukan untuk membebaskan Roma. Ini juga penting. Jadi kalau selama ini Muhammad Al-Fatih lebih dikenal kepada pembebas Konstantinopel, maka ada peristiwa lain besar dan jarang diketahui oleh umat. Apakah itu? Mendobrak Roma. Karena sudah berhasil menguasai benteng Otranto yang ada di ujung semenanjung Italia pada 1480. Sampai Paus Sixtus VI itu sudah pergi meninggalkan Vatikan. Karena dia sadar betul Roma yang pusat kekuasaan Katolik Latin di Eropa itu akan mengalami nasib yang sama dengan Konstantinopel. Dan kita tahu Eropa itu pusatnya hanya dua, Konstantinopel untuk Katolik Ortodoks bahasa Yunani, yang satunya Katolik Roma yang ada di Italia. Dan satu Kristen Protestan belum lahir karena baru lahir pada 31 Oktober 1517 melalui Martin Luther, dan itu masanya di Yerusalem dan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, maka setelah mendobrak Roma melalui Otranto sudah berhasil mau merobos ke Roma, tapi keburu Muhammad Al-Fatih wafat, sehingga Gedik Ahmad Pasha harus meninggalkan pasukan di Otranto menuju ke Albania. Nah, sisa pasukan Utsmani di Otranto itu digempur habis-habisan sama Napoli ya. Salah satu panglimanya adalah Afonso, dan dia itu masuk terahnya Ferdinand. Kita tahu Ferdinand dan Isabella yang membasmi umat Islam dan Yahudi di Andalusia, jatuhnya Granada itu pada tahun 1492. Nah, jadi Barat itu sangat dendam sekali setelah jatuhnya Konstantinopel dan didobraknya Roma. Dendam ini kemudian Reconquista, membantai umat Islam dan Yahudi di Andalusia. Kemudian selang 2 tahun aja 1494 Paus Alexander VI mengeluarkan perjanjian Tordesillas. Nah, ini juga penting. Jadi titik balik awal mula kolonialisme dan imperialisme Kristen Barat dari perjanjian Tordesillas ini. Merestui bahwa Katolik Portugis supaya ke arah timur, sementara Spanyol diserai wilayah ke arah barat. Nah, nanti ketemu dengan umat Islam yang ada di Nusantara, termasuk di Maluku, itu perang terus sampai 400 tahun berikutnya ya. Ini nggak bisa dilepaskan dari sejarah dunia. Nah, ini peristiwa-peristiwa penting sebelum masuknya ke masa Sulaiman Qanuni dan Mohak. Nah, kemudian Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque itu bersumpah ingin menaklukkan kota suci Mekah dan Madinah. Karena dendam kesuma tadi, kan pusat mereka Konstantinopel dan sudah jatuh, Roma sudah mau dikuasai. Gantian dia mengincar Mekah mau dikuasai, Madinah mau dikuasai, bahkan ingin membongkar kuburan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil jasad beliau dan dijadikan barang gade agar supaya umat Islam mau mengembalikan Yerusalem. Jadi Yerusalem, Mekah, Madinah saat itu berada di bawah wilayah kekuasaan Islam masa Mamluk ya. Nah, karena Portugis ini sudah mau masuk ke Laut Merah, sementara kondisi Utsmani sendiri di masa Bayazid itu kurang begitu keras mengajar Portugis dan Syiah Safawi, maka Yerusalem pada tahun 1512 itu menggerakkan pasukannya sudah tidak ke barat lagi, tapi ke timur karena kekhawatiran beliau bahaya Syiah yang sudah masuk ke Anatolia, yang bekerja sama dengan Portugis yang sudah mau masuk ke Laut Merah. Singkat cerita, pecah pertempuran Chaldiran di mana Yerusalem pada 1514 menghancurkan kekuatan Syiah Safawi Shah Ismail, yang ini kelak menjadi cikal bakal negara Syiah Iran hari ini ya. Jadi perang Chaldiran diingat 1514. Di masa berikutnya 1516 terjadi perang Marsdabek ya, ini Yerusalem mengalahkan
Konsuh Goiri Sultan Mamluk, yang kemudian pada 1517 dalam pertempuran Raidania, Yafuz Salim berhasil menguasai Mesir, sehingga seluruh wilayah Abbasiyah yang mencakup Jazirah Arab, Yaman, kemudian Mesir itu berada di bawah wilayah kekhilafan Turki Utsmani, ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, maka setelah masanya Yafuz Salim digantikan oleh Sulaiman Al-Qanuni, mulailah babak baru. Apa yang terjadi pada masa itu? Nah, di sini pada tahun 1521, tepat juga tanggal 29 Agustus terjadi Futuhat Belgrad, ya. Jadi begini, Turki Utsmani itu meluaskan wilayah Futuhat sampai masuk ke Bosnia, Serbia, kemudian Beograd. Beograd ini berada di tepi sungai Danub, ya. Dan ini menarik sekali pemandangannya benteng Beograd ini. Nah, ini sering diperebutkan antara Serbia, Bosnia, dan Hungaria. Ya, dulu masa Sultan Muhammad Al-Fatih tidak menaklukkan Beograd ini. Ya, pernah berhasil tapi direbut kembali oleh Hungaria. Nah, di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, maka beliau mengerahkan pasukan untuk menghadapi Beograd melawan pasukan Hungaria. Nah, beliau melakukan futuhat ini karena pasukannya banyak dan kekuatan lawan tidak sebanding. Dengan mudahnya Sultan Sulaiman Qanuni berhasil membebaskan Beograd kembali. Nah, kemudian kalau Beograd ini wilayah Hungaria, yang juga Hungaria itu ibu kotanya ada di Budapest, ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke Budapest, Sultan Sulaiman Al-Qanuni meluaskan wilayah, meluaskan pengaruhnya sampai ke Pulau Rhodesia. Tadi sudah saya jelaskan. Di masa Sultan Muhammad Al-Fatih belum berhasil membebaskan Pulau Rhodesia yang menjadi markas pasukan tentara salib Crusader, Knights Templar, ya. Maka di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, kapal-kapal perang Utsmani berlayar dari Gallipoli yang merupakan pelabuhan terkenal di Selat Dardanella dengan pasukannya yang begitu banyak datang ke benteng yang sedemikian kuat, ya. Kalau kita perhatikan bentengnya ini besar sekali dan kokoh, ya. Dan memang zaman itu memang biasa pemukiman-pemukiman penduduk itu dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh begitu, ya, sebagai bentuk pertahanan. Nah, singkat cerita, akhirnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni berhasil, ya, membobol benteng Rhodesia ini, sehingga sejak saat itulah merupakan salah satu prestasi terbesar, karena di masa kakek buyutnya itu Muhammad Fatih belum berhasil dikuasai. Nah, ini berhasil dikuasai oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1522. Nah, kemudian di masa berikutnya Crimea. Pada 1523 Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa pasukannya, baik terdiri dari Janissary, yaitu pasukan infanteri yang jalan kaki yang sangat terkenal dengan keberaniannya, ya. Janissary ini pengawal Sultan, ya, yang mereka itu siap mati untuk melindungi Sultan Utsmani. Kemudian juga ada pasukan Akinci, yaitu pasukan kuda yang gerakannya sangat cepat. Juga ada pasukan-pasukan artileri, yaitu berupa meriam. Kalau Crimea ini sebenarnya sudah berhasil ditundukkan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Akan tetapi sudah biasa saat itu. Kalau posisi Utsmani sedang melemah di wilayah Crimea misalkan, maka penguasa-penguasa Crimea itu dengan segera ingin merebut wilayah tersebut. Nah, sehingga harus mengirimkan pasukan lagi, atau bahkan Sultan Utsmani harus memimpin perang lagi untuk menundukkan wilayah tersebut. Dan biasanya bangsawan dari lawan itu yang diangkat menjadi penguasanya, sehingga menjadi wilayah Utsmani, vasal, ya, vasal Utsmani pada masa itu. Nah, kemudian dilanjutkan berikutnya 1525. Jadi sebelum pertempuran Mohacs ada suatu latar belakang, ada perang Pavia. Apakah perang Pavia itu? Perang antara Prancis yang rajanya yaitu Francis I melawan Charles V. Charles V ini keturunan Isabella Ferdinand itu, ya. Jadi Isabella Ferdinand itu pasti punya pelanjut
rajanya yaitu Charles V, berarti dia penguasa Spanyol dan juga beberapa wilayah di sekitar Spanyol, dan dia membawai juga kekaisaran Romawi suci ya. Nah, pada saat itu Prancis ini malah perang sendiri dengan Spanyol. Nah, di dalam perang Pavia ini Prancis I kalah dengan Charles V dari Spanyol. Nah, setelah itu Francois melihat siapa yang mampu mengalahkan lawan-lawannya. Tidak ada kekuatan lain pada saat itu kecuali ya kekhilafan Turki Utsmani. Sehingga Francois ini mengirim surat kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni mohon bantuannya untuk mengalahkan Charles V. Maka terjadilah perjanjian Ottoman Prancis untuk yang pertama kalinya ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kemudian terjadilah di masa berikutnya 29 Agustus 2020 perang Mohacs. Mohacs seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Fatihah bahwasanya Mohacs itu lembah. Lokasinya berada di selatan Budapest. Dan kita tahu Budapest itu ibu kota dari Hungaria. Ini kemajuan yang sangat luar biasa yang belum pernah dicapai oleh para Sultan Utsmani sebelumnya. Karena Hungaria Budapest itu belum pernah ditaklukkan oleh para Sultan Utsmani sebelumnya. Nah, Mohacs ini karena dekat dengan Budapest, maka suatu tempat yang strategis untuk menguasai Hungaria. Kita memiliki pemahaman umum ikhwah fillah bahwasanya kalau ingin menundukkan sebuah negara, apa yang harus dilakukan? Yang ditarget pertama kali adalah ibu kotanya. Karena sudah menjadi pemahaman umum, ketika ibu kota suatu negara itu jatuh ke tangan lawan, maka jatuhlah negara itu dengan sendirinya. Nah, perang Mohacs ini pasukan Islam Janissary itu mencapai 100.000 pasukan, jumlahnya sangat besar ya. Kemudian juga ada 800 pasukan Sipahi, juga ada 300 pasukan Meriam, dipimpin langsung oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kemudian untuk pasukan Hungaria itu koalisi gabungan, yang Hungaria saja 60.000 kavaleri, kemudian didukung pasukan-pasukan yang lain seperti Jerman, Polandia, Chesistan, Italia, kemudian Spanyol serta Kekaisaran Romawi yang jumlah totalnya mencapai sekitar 200.000 pasukan perang salib ya. Nah, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Louis II ya, ini Raja Hungaria. Nah, kita melihat bahwasanya di dalam perang Mohacs ini apa strategi beliau? Bahwasanya di sebuah lembah itu, namanya lembah itu kan tidak datar ya. Jadi ada bagian yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Ya, karena ada bagian lembahnya yang tanahnya agak turun begitu. Nah, sementara strategi pasukan musuh itu ada beberapa barisan di depan, kemudian di tengah, kemudian ada di belakang. Nah, sementara Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menempatkan pasukannya, yaitu yang biasanya di depan tuh Janissary ini memang sudah siap mati ya. Ada sebagian Janissary yang ditempatkan di depan, ada sebagian yang mengawal Sultan Sulaiman Al-Qanuni supaya tidak mudah dibunuh oleh musuh. Nah, kemudian pasukan kuda Sipahi ini berada di sekitarnya, di sebelah kanan ataupun di kiri pasukan ini. Nah, ketika pada saat itu menjelang pertempuran, Sultan Sulaiman Al-Qanuni menempatkan meriamnya itu di belakang ya. Ini yang tidak ditangkap oleh Louis II ya. Pecah pertempuran pada 29 Agustus di Mohacs. Pasukan Janissary yang berada di garis terdepan ini melawan pasukan Hungaria itu dalam pertempuran yang sangat dahsyat bertubi-tubi ya. Awalnya pasukan Islam ini kalah. Pasukan Janissary ini banyak yang terbunuh, wafat sebagai syuhada. Ya, kemudian karena Louis II itu merasa sudah menang, merasa sudah di atas angin begitu, maka dia ingin segera membantai sehabis-habisnya sampai ditumpas semuanya. Maka Louis ini
dan juga salah satu panglima perangnya ada Pal Tomari pakai baju besi begitu. Nah, ini segera saja kita hancurkan pasukan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, mereka merangsek maju. Nah, ketika mereka pasukannya merangsek maju, masuklah pasukan Sipahi berkuda ini dari arah kanan dan kiri, termasuk sisa pasukan Jenisari bertempur mati-matian melawan mereka. Nah, ketika pasukan Salibis Eropa ini semakin maju ke depan, ingin mentarget Sulaiman Al-Qanuni, maka tampak di depannya itu pasukan meriam sudah siap di depannya. Nah, ketika sudah menghadapi keadaan seperti itu, taktiknya jebol mereka. Jadi semacam terperangkap. Memang sengaja dibiarkan pasukan koalisi Salibis ini merangsek masuk lewat depan. Nah, ketika mereka sudah dekat dengan pasukan meriam, maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni segera memerintahkan agar pasukan-pasukan meriam ini menembakkan, membombardir peluru-peluru, hingga akhirnya pasukan Eropa ini banyak yang tewas. Demikian juga Pal Tomari, dia membawa pasukan, sebenarnya dia cemas ya. Ini sudah dikepung dari kanan, kiri, dan depan. Kalau ini mundur juga akan dihabisi oleh pasukan Utsmani. Akhirnya dia nekat maju, mati-matian juga. Ya sudah, akhirnya bombardir dari meriam-meriam Utsmani yang sudah ditempatkan di lembah itu menghancurkan pasukan koalisi Salibis Eropa ini. Nah, dalam waktu hanya sekitar 4 jam dan satu cuacanya agak turun hujan rintik-rintik begitu ya. Nah, tewaslah Pal Tomari. Kemudian juga Raja Louis II ini termasuk berusaha meninggalkan medan pertempuran, akhirnya dia meninggal juga. Sehingga ini ada suatu lukisan kematian Louis II dalam perang Moha ini. Dia ditemukan tewas ketika berusaha melarikan diri, dia jatuh dari kuda, ya akhirnya dalam keadaan terluka, sehingga tidak lama berikutnya dia tewas dan ditemukan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Apa arti penting dari perang Mohacs ini? Bayangkan 200.000 pasukan melawan 100.000-an pasukan, lebih dikit ya. Kalau secara jumlah ini lebih banyak mana? Lebih banyak koalisi pasukan Salibis. Tapi karena strategi yang sangat luar biasa dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, mampu menghancurkan kekuatan lawan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya senjata ini penting ya. Meriam ini sangat penting. Jadi kalau kita perhatikan, pasukan lawan itu menggunakan kuda, kemudian mereka menggunakan pedang, menggunakan perisai, kemudian menggunakan tombak dan senjata tradisional ya. Sementara Turki Utsmani sudah menggunakan meriam, dan meriam itu bisa melontarkan dari jarak jauh, sebelum musuh mendekat sudah dibombardir sehingga banyak yang tewas ya. Nah, apa arti penting dari perang Mohacs ini, ikhwafillah? Ini nanti kaitannya bahwasanya Prancis ya, yang awalnya minta bantuan kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kemudian minta kerjasama terus, sampai akhirnya dia bisa masuk ke dalam hubungan yang lebih detail lagi dengan Utsmani. Tetapi pada akhir abad 19 dan memasuki awal abad 20, akhirnya Prancis ini juga berhasil bersama Inggris menghancurkan kekhilafahan Turki Utsmani. Jadi awalnya dia minta bantuan, setelah dibantu kemudian mendekat terus, kerjasama terus, tahu kelemahan-kelemahan dari sisi pemerintahan Utsmani, akhirnya berhasil menikam dari dalam. Tetapi kita perhatikan itu berlangsung selama 400 tahun. Jadi Eropa itu babak belur dihajar Turki Utsmani selama lebih 600 tahun ya. Dari masa Ertugrul ya di Anatolia hingga kemudian di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Eropa itu sendiri. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, setelah perang Mohacs ini Eropa semakin gempar ya. Kenapa? Karena kalau dalam pertempuran Mohacs Khilafah Turki Utsmani sudah menang, artinya tinggal ke utara dikit sudah berhasil menguasai Budapest. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jatuhnya ibu kota, maka jatuhnya sebuah negara. Nah, inilah puncak kejayaan Utsmani di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang belum pernah dicapai para sultan sebelumnya, itu berhasil menguasai Budapest dan Hungaria tunduk di bawah kekhilafahan Utsmani.
Nah, setelah Hungaria, mana lagi yang ditarget? Ke arah barat, ada negara Austria, ibu kotanya Wina, ya. Kemudian, karena kekalahan koalisi pasukan salibis di dalam perang Mohacs, maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengarahkan pandangan ke barat, ya. Kemudian kalau ini kita teruskan itu sampai menuju ke dekat ke Italia, menuju ke Roma. Akan tetapi pada saat itu ikhwafillah bahwasanya Ferdinand Raja Austria ini melakukan perlawanan. Ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni datang mengepung Wina, mendapat perlawanan yang hebat juga dari Ferdinand, akhirnya belum berhasil menundukkan Wina, kembali ke Konstantinopel, kembali ke Istanbul. Nah, jadi sudah biasa di masa itu, karena jauh ya dari Konstantinopel Istanbul ke Austria Wina itu berapa ratus kilometer ya, ribuan ya, Masya Allah. Dan itu naik kuda. Jadi sudah biasa para sultan zaman dulu itu kalau bermalam di mana? Bermalam itu ya dengan kemah-kemah itu. Jadi ada kemah khusus untuk sultan, dikelilingi kemah-kemah yang lainnya untuk melindungi sultan, kemudian melanjutkan perjalanan naik kuda, karena memang satu yang tercanggih transportasinya kuda. Itu sampai berhari-hari, sampai berpekan-pekan, bahkan sampai bulan. Nah, biasanya yang menjadi penghalang itu apa? Ada dua. Yang pertama, musim dingin tiba, sehingga mau melanjutkan perang dalam kondisi dingin, ada salju, kan ini agak bagian kutub utara ya. Nah, kemudian yang kedua, perbekalan makanan serta amunisi peluru meriam itu habis. Nah, kalau sudah gitu mau perang gimana? Makanannya sudah terbatas, kemudian juga peluru termasuk semangat tempur pasukan itu juga karena perang terus ya, ada masa-masa lelah, capek, akhirnya kembali ke Istanbul. Nah, ketika kembali ke Istanbul, pasukan lawan merebut lagi kembali wilayah mereka. Begitu kemudian didatangi, mereka lari lagi. Kemudian ketika ditinggalkan, mereka datang lagi. Begitu terus sampai ratusan tahun ya. Nah, pengepungan Wina ini luar biasa. Kita melihat peta kondisi saat itu, bagaimana benteng itu dikelilingi tembok-tembok dinding pertahanan yang begitu kuatnya. Sementara kita bisa menyaksikan melalui lukisan ini betapa Sultan berada di dalam perkemahan yang khusus ya, sementara pasukan-pasukannya jumlahnya banyak sekali. Nah, maka tidak mengherankan pengaruhnya sampai sekarang. Barat punya pandangan bahwa jangan sampai umat Islam itu punya kekhilafahan, dan setiap kali ada upaya menegakkan kekuatan Islam, kekuasaan Islam, atau ada upaya mendirikan pemerintahan Islam, baru muncul sedikit aja sudah langsung digempur habis-habisan. Ya, jangankan sudah dalam bentuk kekuatan, baru pemikiran saja menuju kepada tegaknya kekhalifahan saja sudah dihambat, dihalang-halangi, diserang ya secara psikower, perang psikologi dan juga propaganda. Nah, itu sesuatu yang wajar karena memang Barat sudah ratusan tahun merasakan pengalaman ini. Jangan sampai yang namanya kekhalifahan itu bisa tegak kembali. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, pada tahun 1535 ada upaya Futuhat Roma. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih 1480 itu sudah ada upaya mengepung Otranto dan berhasil. Akan tetapi ketika mau dilanjutkan ke Roma, keburu Sultan Muhammad Al-Fatih wafat. Sementara di masa Bayazid upaya itu juga belum berhasil. Di masa Yavuz Salim fokusnya ke timur, maka di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni mencoba lagi untuk membebaskan Roma. Bagaimana ceritanya? Ikhwafillah rahimakumullah, bahwasanya Roma yang menjadi pusat Katolik Vatikan pada saat itu memang terjadi konflik ya antara Prancis, Spanyol, Italia. Kalau Spanyol ini berada di bawah kekuasaan Paus ya, jadi dia tunduknya masih kepada Paus. Nah, sementara terjadi perebutan tahta kekaisaran Roma antara Francis I dengan Charles V ini.
Nah, sementara Italia itu lebih berpihak kepada Spanyol daripada Prancis, ya. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengadakan upaya untuk membebaskan Roma karena Prancis itu minta bantuan terus, ya. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga membuat kesepakatan untuk bagaimana bisa membebaskan Roma. Nah, muncullah seorang tokoh yang sangat terkenal, namanya Khairuddin Barbarossa, si janggut merah. Beliau itu di blacklist oleh dunia barat sebagai bajak laut, ya, gembongnya perampok di lautan, ya. Padahal beliau itu seorang pahlawan yang luar biasa. Beliau ini sejak kecil tuh memang mengarungi samudra lautan sama ayahnya, ya. Dia mewarisi pengalaman yang sangat luar biasa. Khairuddin Barbarossa ini dari Aljazair. Maka di masa sejak Yavuz Salim sebenarnya ada Uruj Barbarossa, ada Khairuddin Barbarossa, dan ini dua saudara kandung. Kalau Uruj Barbarossa di masa Yavuz Salim sudah wafat sebagai syuhada, sementara Khairuddin Barbarossa itu yang melanjutkan perjuangan melawan Spanyol yang Katolik dan juga melawan Portugal yang Katolik. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Khairuddin Barbarossa ini di masa Yavuz Salim pernah ditugasi bersama Uruj Barbarossa untuk membebaskan tawanan umat Islam yang ditahan oleh Katolik Spanyol di Andalusia. Karena umat Islam pada saat itu disiksa, mau masuk Katolik atau disiksa, dan siksaannya macam-macam. Ada yang dibakar hidup-hidup, namanya Al-Tedaf. Ada yang dipaksa untuk masuk Katolik, kalau tidak mau leher itu dikasih suatu kayak pisau dua arah itu, ya, ditaruh di sini. Kalau di Ertugul ada itu, ya, yang digunakan Noyan untuk menyiksa bawahannya itu, ya. Itu ditaruh di sini sehingga kalau dia harus bertahan, kalau nggak kuat itu akan tercoblos bawahnya ini, ya, dan itu sangat tajam, disiksa dengan cara seperti itu. Ada juga alat pemecah kepala, coba bayangkan. Jadi orang-orang Katolik Spanyol itu mereka melalui Dewan Inkuisisi menyiksa orang-orang Islam dan Yahudi supaya masuk Katolik itu dengan siksaan-siksaan yang luar biasa. Alat-alatnya itu dibuat, didesain sedemikian rupa khusus untuk menyiksa. Jadi ada alat untuk pemecah kepala itu, ya, berupa besi. Kemudian ada sekrup raksasa itu diputar terus. Kemudian sampai menekan kepala bagaimana supaya hancur. Itu dipaksa kalau nggak mau masuk Katolik, ya udah disiksa begitu. Dan itu dilakukan di bawah tanah. Jadi banyak bangunan gereja yang di bawahnya itu ada ruangan-ruangan khusus untuk menyiksa. Nah, di masa Yavuz Salim pernah mengirimkan Khairuddin Barbarossa itu misi penyelamatan ke sana, bagaimana melakukan pertempuran melawan Katolik Spanyol dan berhasil membawa orang-orang Islam yang disiksa di sana masuk ke Afrika Utara. Jadi memang saat itu pecah pertempuran itu antara Afrika Utara melalui Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir. Kemudian yang di sebelah utaranya ada Spanyol, ada Prancis sama Italia, dan antara dua benua itu ada Laut Mediterania, ya, Laut Mediterania atau yang disebut dengan Laut Tengah. Nah, jadi pertempuran Khairuddin Barbarossa melawan Spanyol itu, melawan Charles V itu, ya, di pertempuran laut ini juga dengan kapal-kapal perang Utsmani, karena Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga mengirimkan bantuan kapal perang, di mana Khairuddin Barbarossa juga diminta datang ke Istanbul, ditetapkan sebagai Kobudan Pasha, Menteri Kelautan Utsmani, Khairuddin Barbarossa. Nah, kemudian bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan serangan terhadap Italia. Nah, setelah membuat kesepakatan itu, berangkatlah kapal-kapal ini, kapal Utsmani maupun kapal Prancis menuju Italia dan melakukan serangan. Akan tetapi karena Prancis ini kan satu keyakinan dengan Katolik Vatikan, ya, jadi setengah hati. Jadi hanya formalitas saja lah. Mereka nggak benar-benar sungguh menyerang Italia dengan pertempuran yang dahsyat, enggak. Malah justru bagian mereka itu terlihat santai-santai saja, intinya nggak mau perang. Itu dikecam habis-habisan sama Khairuddin Barbarossa.
Akan tetapi dalam pertempuran melawan Italia ini, singkat cerita Sultan Sulaiman Al-Qanuni belum berhasil membebaskan Roma. Dan kita tahu posisinya Roma itu memang tidak berada di tepi lautan ya, akan tapi agak masuk ke dalam itu, menjorok. Ini PR besar ini ya, umat Islam. Karena disabdakan Nabi Muhammad SAW, Ail Madinatain tuftah ahwalan ya Rasulullah, Konstantiniyah Amrumiyah. Qala Rasulullah SAW, Madinatu Herakal tuftah awalan, ai Konstantiniyah. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, dua kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ya, apakah Konstantinopel ataukah Roma? Maka Konstantinopel yang akan dibuka terlebih dahulu, yaitu kotanya Heraklius, yang itu hidup di masa Nabi Muhammad SAW melalui perang Mu'tah, lalu perang Tabuk dan seterusnya. Nah, maka kewajiban umat Islam hari ini bagaimana punya cita-cita besar membebaskan Roma di Italia. Dan itu bukan sesuatu keajaiban turun langsung dari langit ya. Semua kalau kita perhatikan sejarah itu ada upaya-upaya kerja keras ya. Nah, ada doa, ada ikhtiariyah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di masa berikutnya ini saya akan jelaskan hubungan antara Khilafah Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Ini menarik karena beberapa waktu lalu setelah tayang 20 Agustus 2020 1 Muharram ya, jejak khilafah di Nusantara itu begitu fenomenal dan menimbulkan pro dan kontra ya. Dan hari ini mulai muncul terus ya tentang masalah itu. Nah, apakah ada bukti hubungan antara Khilafah Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara, khususnya Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak? Profesor Peter Carey dengan memelintir pernyataan ya, yang dia menghubungi Ismail Qadi, peneliti arsip di Istanbul dan juga beberapa tempat yang lainnya di museum tentang arsip-arsip, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Turki Utsmani dengan Kesultanan Demak berdasarkan dokumen arsip Turki. Jadi dia membatasi hanya dokumen arsip Turki. Lalu analisis parsial ini kemudian diambil kesimpulan general sehingga mengesankan kepada masyarakat awam, artinya tidak ada hubungan antara Khilafah Turki Utsmani dengan Kesultanan Demak ya. Nah, bagi yang awam akan mudah terpengaruh. Maka bagaimana tanggapan yang saya temukan di dalam buku-buku yang sudah saya tulis? Dari buku trilogi Revolusi Sambi Tanah Jawa, dari masa Sultan Fatah, lalu Pati Unus, lalu Sultan Trenggono, kemudian Sunan Prawoto, itu memang mencapai puncak kejayaan yang satu masanya memang satu zaman dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, Bayazid Adli, Sultan Yafuz Salim, dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Persis betul-betul satu masa. Maka ketika Khilafah Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya, Kesultanan Demak dan Kesultanan Aceh pun mencapai puncak kejayaannya, sehingga tidak mungkin tidak ada hubungan ya. Dan ini sudah saya tuliskan tanggapan respon terhadap Profesor Peter Carey, sudah dimuat di beberapa website seperti Hidayatullah dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri bukti-buktinya ya. Ini waktunya sampai jam berapa Ustaz? 10 menit lagi ya. Saya ingin bacakan surat dari Sultan Riayat Shah Kesultanan Aceh. Panjang sekali suratnya. Yang ini sebenarnya sudah diteliti oleh mahasiswa Aceh yang kuliah di Turki di dalam disertasi atau tesisnya. Itu relasi hubungan antara Khilafah Turki Utsmani dengan Kesultanan Aceh ya. Di sini panjang sekali. Nanti detailnya bisa dibaca sendiri. Yang ingin saya tekankan bahwasanya Sultan Aceh ini menyatakan ya, demi Allah ya, demi Allah, bersumpah demi Allah bahwa
wilayah Aceh ini adalah wilayah yang mulia. Siapa yang dimaksud yang mulia ini? Yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa aku ini adalah pelayan engkau. Siapa yang dimaksud engkau di sini? Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ya, akan tetapi karena pada satu surat yang dibawa oleh utusan Sultan Aceh ke Istanbul ini sampai sana tahun 1566, yang pada saat itu pecah perang Sigit War, ya, itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni menang dalam peperangan terakhir itu. Akan tetapi setelah kemenangan itu beliau wafat, ya, ketika berada di tenda dengan sebab alami. Nah, sehingga surat ini tidak sampai ke Sultan Sulaiman Al-Qanuni, akan tetapi sampai ke Sultan Salim II, itu penggantinya. Lalu diberikan balasan surat kepada Sultan Aceh ini, ya. Kalau isi suratnya lebih ringkas daripada surat yang dikirimkan oleh Sultan Alauddin Yayat Shah, ya. Pengiriman kapal perang kepada kaum muslimin Aceh untuk melindungi mereka dari serangan luar tahun 1567, ya. Salinan surat kuasa yang ditulis untuk Sultan Aceh kepada yang terhormat Sultan Alauddin Shah. Surat kehormatanmu telah sampai kepada kami melalui duta besarmu yang bernama Husain. Engkau meminta tentara-tentara dan amunisi yang menginformasikan bahwa di sana ada perang, dan engkau sendirian dalam suratmu. Juga engkau meminta bantuan meriam-meriam dengan informasi bahwa di sana ada sekitar 24.000 pulau. Ini maksudnya yang ada di Kepulauan Melayu Nusantara ini, ya. Musuh-musuh menyerang para sultan di berbagai kepulauan ini. Maksudnya siapa ini? Katolik Portugis. Yang mereka itu juga menjadi tumpuan harapan kerajaan-kerajaan sekitar. Misalkan kerajaan Pajajaran itu juga minta bantuan kepada Katolik Portugis yang sudah menguasai Malaka sejak 1511. Dan pada 1522 itu kerjasama antara Pajajaran Siwa Buddha dengan Katolik Portugis itu, ya, ditindaklanjuti dengan membuat benteng di Sunda Kalapa. Tapi mereka hancur oleh kekuatan Fatahillah pada 22 Juni 1527 mengganti Sunda Kalapa dengan Jayakarta. Inna fatahna laka fatham mubina. Walaupun begitu, Katolik Portugis masih bercokol di Malaka dan terus menggempur Aceh dan juga menguasai Pasai. Nah, maka Sultan Salim II mengirimkan pasukan untuk membantu pasukan Aceh di masa Sultan Riyad Shah, ya. Kemudian juga musuh-musuh menyerang para sultan di berbagai kepulauan ini, dan juga terhadap para pedagang serta perjalanan jamaah haji yang menuju Mekah. Jadi rute haji pada saat itu, kenapa Aceh itu disebut Serambi Mekah, ya? Karena para jamaah haji dari timur, entah itu dari Kalimantan atau dari Sulawesi, dari Maluku, dari Nusa Tenggara, dari Jawa, ya, itu mereka umumnya singgah setelah melewati Selat Malaka sampailah di Aceh. Nah, setelah menunggu di sana datangnya kapal-kapal, baru mereka melakukan perjalanan haji melalui rute ini, ya. Di sini sebenarnya ada India. Nah, kemudian mereka masuk Oman, ya, kemudian melalui Aden ini, pelabuhan terkenal saat itu, lalu mau masuk Laut Merah, masuk Jeddah, lalu ke Mekah. Itu jalur jamaah haji di abad 15-16 seperti itu. Nah, jamaah haji itu sering diserang dan dirampok oleh Katolik Portugis ini. Maka jamaah haji itu juga minta bantuan kepada Khilafatul Utsmani untuk mengirim pasukan perangnya, ya. Nah, kemudian perjalanan jamaah haji yang menuju ke Mekah, dan engkau memberi beberapa pengetahuan tentang Sri Lanka dan Calicut, ya, atau Kalkuta. Selain itu engkau juga meminta agar para panglima perang yang dikirim ke Mesir dan Yaman, yaitu Belirbeis dan Jeddah serta Aden, Sanjak Bey, tidak mencegah tentara dan rempah-rempah serta kapal dan para ahli konstruksi benteng. Apapun yang terjadi, dia mengatakan semuanya ini, dan selain itu telah disampaikan kepada kami. Siapa yang dimaksud kami di sini? Yaitu Sultan Salim II. Singkat cerita, Sultan Salim II mengirimkan pasukan perang ini melalui
kapal dan juga ada ahli meriam dan tentara-tentara untuk menggempur kekuatan Katolik Portugis di Malaka. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Kekalahan Katolik Portugis di Malaka itu malah oleh Kristen Protestan Belanda, ya.